Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin. Kembali kita membaca kitab Tafsir Kalimat Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, wa tamamu hadha an ta'rifa anna al-musyrikin alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu yad'una as-salihina mithla al-malaikati wa Isa wa ummuhu wa Uzaira wa ghairahum min al-anbiya'i. Kesimpulan dari hal di atas bahwasanya perkara yang penting adalah Anda mengetahui bahwasanya kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dahulu menyembah orang-orang saleh semisal malaikat, ya, semisal Nabi Isa bin Maryam, kemudian ibunya yaitu Maryam, dan juga menyembah Uzair dan selain mereka dari para wali. Mereka menyembah para wali. Fakafaru bihadza ma iqrarihim bi anna Allah subhanahu wal khaliqur raziqul mudabbiru. Maka mereka pun kufur dengan perkara-perkara yang mereka lakukan ini, walaupun mereka iqrar, walaupun mereka menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, adalah pemberi rezeki, adalah pengatur alam semesta. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan di catatan kaki 23, al-musyrikun al-awwaluna laysu kulluhum ya'budun al-asnam. Orang-orang musyrik zaman dahulu, mereka tidak semuanya menyembah berhala, tidak semuanya menyembah berhala. Wahum mutafarriquna fi ibadatihim. Namun mereka berbeda-beda, bermacam-macam dalam ibadah mereka, dalam penyembahan mereka. Minhum man ya'budul asnama. Di antara mereka ada yang menyembah berhala. Wa minhum man ya'budul malaikata. Dan di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya'a. Di antara mereka ada yang menyembah nabi. Wa minhum man ya'budus salihina. Di antara mereka ada yang menyembah orang saleh. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum kullahum wa lam yufarriq bainahum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semuanya tanpa dibeda-bedakan. Wa lam yaqul ma uqatilu illa alladhi ya'budul asnama. Nabi tidak katakan aku tidak akan memerangi mereka kecuali hanya yang menyembah berhala saja. Wa yatrukul ladzina ya'buduna Uzairan wa ya'buduna al-Masiha. Dan aku biarkan orang yang menyembah Uzair dan aku biarkan orang yang menyembah Isa. Wa ya'buduna salihina. Dan aku biarkan orang yang menyembah orang-orang saleh. Nabi tidak mengatakan demikian. Ma farraqa bainahum ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan di antara mereka. Haula'il kuburiyuna al-yawma yaquluna asyirku ibadatul asnami. Orang-orang penyembah kuburiyun, yaitu orang-orang menyembah kubur, melakukan peribadahan kepada kuburan. Yang ada di zaman sekarang, mereka mengatakan syirik itu kalau menyembah berhala. Ya, asnam artinya berhala. Ya, dan perlu diketahui bahwasanya berbeda antara asnam dengan wathan. Ya, banyak yang menerjemahkan wathan berhala, namun yang tepat al-asnam itu berhala. Sedangkan wathan itu semua yang disembah selain Allah, itu wathan. Ya, waw, kemudian tha, kemudian nun, wathan. Ya, semua yang disembah selain Allah, baik itu patung, baik itu pohon, baik itu kuburan, maka wathan. Nah, sedangkan kalau dia berupa patung, ya, berupa tugu, ya, maka disebut asnam. Orang-orang penyembah kubur di zaman sekarang mengatakan syirik itu kalau menyembah berhala saja. Wa ibadatul awliya'i
taqarrubun ilallahi wa tawassulun ilallah. Adapun beribadah kepada para wali itu adalah taqarrub kepada Allah dan tawassul kepada Allah. Laisat bisyirkin, itu bukan syirik kata mereka. Lianna syirka ibadatul asnam faqat, karena yang namanya syirik itu hanya menyembah berhala saja. Ya subhanallah, ya subhanallah. Ar-Rasulu qatalal jami'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu memerangi semuanya. Alladzina ya'budunal asnam walladzina ya'budunal malaikah. Orang menyembah berhala, orang yang menyembah malaikat. Walladzina ya'budunal masiha. Walladzina ya'buduna Uzairan. Orang menyembah Nabi Isa, orang menyembah Uzair. Walladzina ya'budunal awliya was-salihina. Orang menyembah para wali, orang yang menyembah orang saleh. Lam yufarriq bainahum, Nabi tidak membeda-bedakan di antara mereka. Li'annahu laisa bainahum farqun fil haqiqati. Karena di antara mereka tidak ada bedanya ya secara hakiki. Secara hakikatnya mereka sama saja, baik menyembah berhala maupun menyembah orang saleh, sama-sama menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, "Idza arafta hadza, arafta makna la ilaha illallah wa arafta anna man nakha nabiyan aw malakan aw nadabahu aw istaghatha bihi faqad kharaja minal Islam." Jika Anda memahami masalah ini, ya bahwasanya orang musyrik zaman dahulu juga menyembah Allah. Ya, mereka menganggap Allah pencipta, pemberi rezeki dan pengatur alam semesta. Namun tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam karena mereka tidak bertauhid uluhiyah. Maka jika Anda paham masalah ini, maka Anda sudah paham makna dari la ilaha illallah. Dan Anda paham bahwasanya orang yang beribadah kepada Nabi, menyembah Nabi, atau menyembah malaikat, atau menganjurkan untuk menyembah Nabi, atau menganjurkan untuk menyembah malaikat, atau beristighatsah kepada Nabi, atau beristighatsah kepada malaikat, maka dia telah keluar dari Islam. Ya. Wa hadha huwal kufru alladhi qatalahum alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kekufuran yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sekali lagi yang beliau katakan di sini, faqad kharaja minal Islam, maka telah keluar dari Islam. Maka ini namanya takfir ammah. Ya, takfir am, penjatuhan vonis kafir secara umum, bukan secara muayyan, bukan secara individu. Ya, maka berbeda ya dalam menetapkan vonis kafir kepada individu tertentu, kepada si fulan, kepada si fulanah, kepada si alan, kepada si Zaid, kepada si fulan, ya, pada orang tertentu, ini tidak boleh sembarangan dan ini perkara berat. Ya, perkara berat karena di sana ada syurut, ada mawani. Ada syarat-syarat yang membolehkan kita untuk menjatuhkan vonis kafir. Dan ada mawani, ada penghalang-penghalang yang membuat orang tersebut tidak jadi kafir ya, dan tidak boleh divonis kafir. Ya, mengenai apa saja syaratnya, mengenai apa saja mawani'nya, ya, insyaallah akan kita pelajari di kitab-kitab yang lain insyaallah. Namun intinya ya, tidak boleh secara serampangan memvonis orang lain kafir. Nah, ini kafir di sini vonisnya secara ammah, secara umum. Beliau katakan, fa in qala qailun minal musyrikina nahnu na'rifu anna Allah huwal khaliqu ar-raziqu al-mudabbiru. Jika salah seorang dari kaum musyrikin mengatakan, kami paham bahwasanya Allah itu pencipta, pemberi rezeki dan pengatur alam semesta. Lakin haula'i salihuna muqarrabuna. Namun orang-orang soleh ini yang kami sembah, mereka muqarrabun. Mereka adalah orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu nad'uhum wa nanzuru lahum wa nadkhulu alaihim wa nastaghitsu bihim. Maka kami pun berdoa kepada mereka, bernazar kepada mereka, dan kami masuk ke kuburan-kuburan mereka, dan kami beristighatsah kepada mereka. Wa nuridu bidzalika alwijahata wasyafa'ata.
Dan yang kami harapkan dari semua itu adalah wijahah, ya. Kami dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wasyafa'ah, dan diberikan syafaat. Wa illa fanahnu nafhamu anna Allah huwal khaliqu ar-raziqu al-mudabbiru. Ya, namun kami paham bahwasanya Allah lah yang mencipta, Allah lah yang pemberi rezeki, Allah lah yang mengelola alam semesta. Faqul, maka katakanlah pada orang-orang tersebut, ya, pada kaum musyrikin tersebut. Kalamuka hadza madhhabu Abi Jahlin wa amthalihi. Perkataan Anda ini, perkataan semisal ini, inilah keyakinannya Abu Jahal dan orang-orang yang semisalnya. Syekh Shalih Fauzan di catatan kaki nomor 24, beliau katakan, Asy-Syaikh yukhatibul ulama'a wal awwama wa makna nakhahu fil amiyati ay istanjada bihi. Di perkataan beliau ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini berbicara kepada orang alim, ulama, ya, atau juga kepada awam. Ya, maka beliau menggunakan kata-kata yang bisa dipahami oleh ulama dan juga oleh orang awam. Dan beliau menggunakan kata-kata nakha. Dan kata Syekh Shalih Fauzan, makna dari nakha artinya dalam bahasa amiyah artinya istanjada. Istanjada artinya memohon diwujudkan sesuatu, ya, memohon diwujudkan hajatnya. Ya, maka orang-orang para penyembah berhala, para penyembah orang-orang soleh, penyembah wali, penyembah kubur, mereka istanjada. Mereka minta hajat kepada kuburan-kuburan tersebut, pada para wali tersebut, ya, kepada orang-orang soleh tersebut yang sudah meninggal. Yuqalu liman yanfi anna du'a salihin syirkun. Mereka mengatakan liman yanfi kepada orang-orang yang mengingkari doa kepada orang-orang soleh dan orang-orang yang mengatakan ini perbuatan syirik. Mereka mengatakan, yaqul al-muradu bihi atawassulu bihim ilallahi. Yang kami maksud dengan ibadah kepada para wali ini, pada orang-orang soleh ini adalah untuk tawassul melalui mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu lahu kalamuka hadza huwa madhhabu Abi Jahlin wa Abi Lahabin wa amthalihi. Maka kita katakan kepada orang-orang ini, ya, perkataan Anda, keyakinan Anda ini adalah keyakinannya Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang yang semisal mereka dari kalangan orang-orang musyrik. Li'annahum yaqulun, karena mereka juga mengatakan la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yudabbiru illa Allah. Tidak ada yang bisa menciptakan, tidak ada yang bisa memberikan rezeki, tidak ada yang bisa menghidupkan, dan tidak ada yang bisa mengatur alam semesta kecuali Allah. Ya. Abu Lahab, Abu Jahal mengatakan seperti ini. Wa nahnu nattakhidhu hadhihi al-alihata li taqarrubina ila Allah zulfa. Ya, namun mereka juga mengatakan kami menyembah alihah ini, kami menyembah Tuhan-Tuhan ini, berhala-berhala ini dan yang lainnya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Kama qala Allahu anhum, sebagaimana Allah berfirman tentang mereka. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka menyembah selain Allah, dan mereka mengatakan kami tidak menyembah selain Allah. Ya, kami tidak, mereka menyembah selain Allah kepada hal yang tidak bisa membahayakan mereka, tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, dan mereka mengatakan mereka adalah syufa'a, mereka adalah pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surat Yunus ayat 18. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, fa innahum yad'una Isa wa Uzairan wal malaikata wal awliya'a yuriduna bidzalika kama qala ta'ala walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Maka mereka berdoa kepada Isa, berdoa kepada Uzair, berdoa kepada malaikat dan orang-orang aulia, para wali,
mereka menginginkan dari perbuatan mereka ini sebagaimana dikatakan oleh Allah Ta'ala, orang-orang yang menyembah, orang-orang yang menjadikan sesembahan selain Allah, ya, mana abuduhum, mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka illa liqarribuna ilallahi zulfa, kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Surat Az-Zumar ayat ketiga. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala firman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Ya, ya, tadi sudah kita terjemahkan. Surat Yunus ayat 18. Syekh Shalih Fauzan mengatakan al-musyrikuna, ya, di catatan kaki nomor 25, al-musyrikuna al-awwaluna yuriduna mimman ya'budunahum Allahi at-tawassuta lahum faqat. Orang-orang musyrik terdahulu yang mereka menyembah selain Allah, yang mereka inginkan dari penyembahan mereka tersebut adalah tawassut, adalah menjadikan sesembahan-sesembahan mereka sebagai wasitah, sebagai perantara faqat saja, ya. Hanya menjadikan mereka perantara saja. La yaquluna, mereka tidak mengatakan innahum yakhluquna wa yarzuqun, bahwasanya berhala-berhala ini bisa menciptakan dan bisa memberikan rezeki. Inna wa yaquluna inna haula'i syufa'una lana indallah. Namun mereka mengatakan mereka ini hanya syufa'a, memberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Yaquluna inna hadza ta'dhimun lillah, dan mereka mengatakan perbuatan kami ini, perbuatan kami menyembah berhala, perbuatan kami menyembah orang soleh, menyembah wali adalah pengagungan kepada Allah. Ya, namun Allah katakan perbuatan tersebut adalah perbuatan syirik, perbuatan yang kufur. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.